Hello, good afternoon, good morning, good everything for you, ladies and gentlemen. Today we're going to talk about writing result and discussion. Okay, last previous learning we have discussed about the title, the background, problem statement, literature review, methods. Today we're going to talk about result and discussion. It means that you are coming to the end of the study. Writing result and discussion. Setelah introduction dan methods, penulisan artikel ilmiah diikuti dengan result and discussion atau hasil dan pembahasan. Results and discussion merupakan bagian penting dalam naskah karya ilmiah yang dalam hal jumlah kata bisa mencapai 65-70% dari keseluruhan naskah penelitian. Result adalah tempat melaporkan temuan penelitian berdasarkan metodologi yang diterapkan sesuai di bab 3 atau di method. Bagian result atau hasil harus menyatakan temuan penelitian yang disusun dalam urutan logis tanpa bias atau opini sama sekali. Bagian yang menjelaskan hasil sangat diperlukan jika makalah menyertakan data yang dihasilkan dari penelitian Anda sendiri. Results atau findings merupakan temuan hasil penelitian yang berupa data lapangan yang dikategorisasi, klasifikasi, direduksi, dan dibuat kesimpulan atas hasil penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis result adalah yang pertama, tulis interpretasi data yang mudah dimengerti, bisa menyebutkan kesimpulan sederhana dari hasil yang didapatkan, sedangkan data dapat dituliskan dalam bentuk tabel yang menampilkan seluruh atau sebagian data yang digunakan, bukan pembacaan data ya. No opinion sama sekali. Pictures, tables, and other images are needed to make clear that information explanation. Jadi gambar-gambar, tabel, dan bentuk-bentuk gambar yang lain itu diperlukan untuk menjelaskan informasi yang detail terkait dengan penelitian Anda. Give the explanation of each picture, figure, tables, dan sebagainya. Tidak hanya gambar tapi dijelaskan gambarnya. Kemudian make sure that your results or findings answer the research questions proposed in the introduction section. Please focus on answering the research question or problem statement. Ya. Jadi result itu menjawab problem statement atau research questions. Ketika research questionnya berjumlah 2, maka resultnya juga berjumlah 2. Ketika research questionnya 3 atau lebih, maka jawabannya juga 3. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita membahas result, kita writing discussion. After having the result section, give the interpretation of the data and discuss the result related to the particular reference. You can make a clarification, categorize the data, criticize, or give a review to the data results and the theories used in your research. Discussion merupakan interpretasi data yang dihubungkan dengan referensi yang relevan dan beberapa fenomena yang terjadi baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian kita. Oke, setelah kita membahas habis terkait dengan result and discussion, now we come to the techniques of writing ya. Ada 2 teknik of writing. Yang pertama adalah result yang disatukan dengan discussion. Untuk memudahkan pembacaan artikel yang menyatukan result and discussion, seringkali bagian ini diberi subjudul yang dibagi berdasarkan hasil-hasil utama. Umumnya kita memulai suatu paragraf dengan hasil penelitian kita, result, yang kemudian diikuti dengan pembahasan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil tersebut bisa diperoleh. Sebelum memulai penulisan, pemberian subjudul juga dianjurkan. Oke, jadi ini adalah kerangka penulisan result dan discussion apabila dijadikan satu. Jadi ini kita memiliki 3 result. Result yang pertama, kita sampaikan resultnya, kemudian kita kasih discussion, subtitle pertama atau result pertama. Kemudian kita beralih ke subtitle 2 yang berisi result 2, kemudian kita kasih discussion tentang bagaimana dan mengapa hal ini terjadi, data itu dihasilkan, and subtitle 3 juga sama. Jadi ini kerangkanya seperti ini.
Contohnya seperti ini. Di sini saya berikan contoh terkait dengan the photosynthesis plants. The result itu ada yang di bagian cetak biru di sini ya. Based on the meta analysis bla 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 sampai ini. Kemudian kita kasih discussionnya setelah kita berikan resultnya. This result is surprisingly given that plants with three photosynthesis pathway. Ini adalah ketika kita menyatukan result dan discussion jadi satu. Kemudian yang kedua adalah result yang dipisahkan dengan discussion. Untuk hasil yang terpisah dari pembahasan, result yang terpisah dengan discussion, strategi penulisan yang biasa digunakan adalah dengan menuliskan hasil penemuannya semua, yang kemudian dibagi menjadi beberapa subhasil. Pembahasan atau discussion kemudian mengikuti urutan results di atas. Di sela-sela pembahasan, disarankan untuk selalu merujuk kembali kepada hasil yang menunjang pembahasan tersebut, baik itu figur, picture, atau table. Kira-kira kerangka dari result yang dipisah dengan discussion adalah sebagai berikut. Kita pisahkan menjadi dua title utama, yang pertama result, yang kedua discussion. Nah, yang dipisah ini merupakan bentuk umum ketika kalian menulis skripsi. Jadi resultnya ketika kita punya problem statement 3, maka kita tuliskan result 1, result 2, result 3 berdasarkan research question atau problem statement. Kemudian ketika kita sudah memberikan resultnya, baru kemudian kita membuat subjudul baru dengan kata discussion atau dengan judul discussion. Maka kita membahas discussion 1, discussion 2, dan discussion 3. Jadi ini merupakan gaya yang paling umum digunakan oleh mahasiswa ketika menyusun result and discussion. Kalau pengen tahu, kalian bisa ke library, bisa ke perpustakaan untuk bisa melihat contohnya ya, untuk result yang dipisah dengan discussion. Sedangkan result yang digabung dengan discussion rata-rata itu kita menemukannya di artikel jurnal, seperti itu. Oke, that's all for how to write the result and discussion section. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ada 3 ya. Yang pertama, result itu harus menjawab problem statement. Kemudian setelah kita kasih result, kemudian kita analisa, kita diskusikan menggunakan part bagian discussion. Dan jangan lupa dalam menyajikan data, menyajikan result dan discussion, kita harus semenarik mungkin ya, karena kita menulis atau kita meneliti untuk dibaca orang lain, sehingga tujuan kita adalah agar penelitian kita terbaca atau readable. Okay, that's all for how to write result discussion section. Thank you so much for your attention. You can see the previous video in the box here. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.